Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada seseorang yang bertanya mengenai peristiwa ketika Yesus melarang iblis meneriakkan dirinya sebagai anak Allah. Mengapa Yesus melarang dinyatakan sebagai anak Allah oleh iblis, padahal memang benar Yesus adalah anak Allah? Bukankah pewartaan itu akan membawa keuntungan pada pihak Yesus? Nah, saudara-saudari, saya menangkap larangan ini mengandung pesan seperti ini. Anak Allah itu bukan hanya tentang kehebatan. Anak Allah itu bukan hanya tentang popularitas. Anak Allah itu bukan hanya tentang kesaktian. Bukan hanya karena bisa menjawab semua perkara. Bukan hanya tentang karena ia bisa berada di atas angin atau di atas orang rata-rata. Anak Allah itu bukan tentang kemampuan untuk mengubah-ubah keadaan sesuai dengan kemauan. Anak Allah pertama-tama adalah tentang Dia yang mau atau Dia yang bersedia hidup sesuai kehendak Allah. Inilah anak Allah. Mau hidup dalam ketaatan penuh akan kebenaran. Bersedia berjuang untuk hidup dalam kerendahan hati. Setia dan berani memperjuangkan kebaikan. Tetap dekat dan berelasi tak terputus dengan Allah di dalam doa-doa secara disiplin. Nah, Yesus melarang iblis menyebut-nyebut dirinya sebagai anak Allah, sebab nanti orang-orang akan terjebak untuk mengerti secara keliru mengenai tanda-tanda kedekatan manusia dengan Allah. Pujian iblis itu bisa merusak makna identitas anak Allah. Pujian iblis itu sebenarnya adalah jebakan supaya manusia menjadi keliru dalam memahami siapa itu anak Allah. Iblis ingin menjebak orang untuk memahami bahwa kalau seseorang itu punya relasi yang baik dengan Allah, maka tandanya adalah orang itu akan terlihat hebat, orang itu akan terlihat sakti, dan orang itu akan terlihat seperti orang-orang yang ada di atas rata-rata orang kebanyakan. Padahal saudara-saudari, berani untuk menderita karena ketaatan, berani sakit karena kesetiaan, juga adalah tanda bahwa seseorang itu adalah anak Allah. Jadi bukan hanya tentang kesaktian, bukan hanya tentang doa-doa yang selalu terkabul, bukan hanya tentang kemampuan membuat mujizat. Berani berkorban demi cinta dan kebenaran, juga adalah tanda seseorang itu adalah anak Allah. Berani dan tetap konsisten walau dianggap bodoh, dianggap penakut, demi memperjuangkan sikap kerendahan hati, juga adalah tanda bahwa seseorang itu adalah anak Allah. Tersiksa dan terasing karena berani menyampaikan atau menyuarakan kebenaran, juga menjadi tanda seseorang itu adalah anak Allah. Rela dianggap kuno, tidak gaul, karena setia dengan iman, dan tetap berelasi dengan Allah dalam doa-doa yang rutin dan disiplin juga merupakan tanda bahwa seseorang itu adalah anak Allah. Artinya begini, anak Allah itu bukan hanya soal membuat keajaiban-keajaiban. Anak Allah itu bukan soal popularitas bisa ini dan bisa itu, secara mengagumkan, secara memukau, bisa memenuhi hasrat dan keinginan banyak orang. Bukan hanya tentang itu. Nah, saudara-saudari, menyangkut hal ini kita perlu ingat sebenarnya bahwa sampai sekarang iblis pun masih bekerja dan masih berkeliaran untuk mengecoh dan untuk menjebak orang-orang dengan menciptakan pujian-pujian dan mengiklankan kehebatan dan kesaktian orang-orang seakan-akan menyerukan pujian palsu anak Allah. Orang berbondong-bondong mencari orang yang hebat. Orang berbondong-bondong mencari orang yang bisa tampil memukau, yang bisa tampil bagaikan seorang anak Allah itu. Sampai-sampai demi mendekati orang hebat yang bagaikan anak Allah itu, orang lupa bahwa beriman yang benar itu adalah ketika kita menerima wajah Yesus, tidak hanya ketika wajahnya terlihat tampan, terlihat menarik, terlihat halus, tetapi juga ketika wajahnya terlihat terluka, lemah, kotor,
berdebu, dan seperti seolah-olah tidak lagi terlihat anak manusia. Banyak orang mencari anak Allah yang tampan dan hebat di dalam diri orang-orang yang kita sebut sebagai anak Allah. Dalam diri orang-orang yang hebat, orang-orang yang memukau, banyak orang mencari anak Allah dalam diri orang-orang yang demikian. Lalu mereka meninggalkan anak Allah yang terlihat kotor, terlihat loyo, tak populer, dan dianggap ketinggalan zaman, dan mungkin juga sudah tidak lagi relevan. Demi mencari anak Allah yang model seperti itu, orang sampai lupa bahwa ternyata beriman itu bukan soal perasaan saya terpenuhi atau tidak. Bukan soal apakah emosi saya di situ ditanggapi atau tidak. Bukan soal apakah pikiran saya diakomodir di situ atau tidak. Orang lupa tentang itu demi terjebak atau karena terjebak dengan anak Allah yang dalam bahasa saya hasil popularitas atau hasil pengagungan dari iblis. Nah, saudara-saudari, saya ingin mengajak kita semua yang mendengarkan renungan ini, kita sungguh-sungguh perlu waspada dengan jebakan itu. Jebakan yang dengan penuh kelicikan halus mewartakan anak Allah di mana-mana. Sebab kalau kita terkecoh, maka kita bisa kehilangan kontak dengan anak Allah yang sebenarnya. Kita bisa terjebak dalam keimanan yang palsu dan rapuh. Keimanan yang hanya berlandaskan kepada pemenuhan selera, pemenuhan emosi, dan pemenuhan pikiran kita. Padahal beriman yang sejati adalah kita harus menundukkan diri di bawah selera, di bawah perasaan, di bawah pikiran, dan di bawah kehendak dari Yesus Kristus sendiri. Dan kita perlu ingat, Yesus tidak selalu tampil memukau. Yesus tidak selalu tampil dengan wajah tampan halus. Yesus juga tampil dengan terlihat seperti orang tidak waras lagi. Yesus juga tampil seperti orang yang wajahnya tidak seperti anak manusia lagi. Diceritakan demikian, yang kotor, berdebu, penuh luka, dan sebagainya. Apakah demi mengejar anak Allah versi iblis, lalu kemudian kita meninggalkan anak Allah yang sejati itu? Saya berdoa untuk Anda semua, semoga tidak mudah terkecoh dengan pewartaan itu. Ingat, Yesus pernah menghentikan iblis ketika menyatakan dirinya sebagai anak Allah sebelum ia wafat dan bangkit. Karena itu saudara-saudari, mari bersama-sama kita perlu tanggap, perlu cermat dan waspada, sebab beriman itu bukan hanya soal berbuat baik dan berbuat baik saja. Tetapi beriman adalah soal juga bagaimana kita menata pikiran dan menjaga pikiran, perasaan, serta hati kita dari ancaman-ancaman yang mengecohkan yang bisa membuatnya menjadi rapuh dan kemudian hancur berantakan. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.